Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Doroti dalam ibadah sekolah minggu kelas besar hari ini. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita juga mau memuji Tuhan tentunya dengan bersukacita. Nah, biar kita semua lebih bersukacita dan lebih bersemangat lagi, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pembuka kita yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi sambil tetap bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Adik-adik, sekarang kakak mengundang adik-adik untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Bapa, bila sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang mau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Kira-kira hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab siapa ya adik-adik? Pastinya adik-adik semua udah penasaran banget dong sama firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jayadi hari ini. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dulu adik-adik dari lagu berikut ini. Kita mau belajar bahwa ketika iblis menggoda kita, ketika kita dapat godaan untuk melakukan dosa gitu, untuk berbuat dosa, kita bisa banget loh adik-adik menolaknya. Kita bisa banget menolak semua godaan iblis itu dengan cara apa? Berdoa. Betul sekali. Kita bisa menolak semua godaan iblis dengan cara berdoa kepada Allah kita, satu-satunya Allah kita, yaitu Allah yang hidup. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Saat Iblis Menggoda.
aku telah dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas besar. Damai sejahtera bagi adik-adik dan keluarga. Berjumpa lagi dengan Kak Jayadi dalam ibadah sekolah minggu online. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kak Jayadi membawa ranting kayu kering, lilin api, dan sebaskom air. Kak Jayadi akan menyalakan ranting kering ini dengan api lilin. Adik-adik lihat, ranting kering dapat terbakar dengan mudah. Sekarang ranting kering ini akan Kak Jayadi celupkan ke dalam air di baskom ini sehingga basah. Dan Kak Jayadi akan menyalakannya lagi dengan api lilin ini. Ternyata sulit ya terbakarnya. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang nabi yang berpengharapan kepada Tuhan dalam doanya. Dan Tuhan membakar habis kayu dan korban bakaran walaupun sudah disiram dengan air. Yuk adik-adik, mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga
tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat bui. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mau persembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu.
Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Berharap pada Allah yang hidup. Nabi Elia menunjukkan pada kita sebagai umat yang beriman, kita harus memiliki pengharapan yang sungguh akan kuasa Tuhan. Nama Elia sendiri memiliki arti Tuhan adalah Allahku. Saat itu di Gunung Karmel, Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk menunjukkan kepada seluruh orang Israel siapa yang sesungguhnya merupakan Allah yang hidup dan maha kuasa. Pertandingannya bukan berkelahi, melainkan membakar lembu jantan korban tanpa menaruh api. Dan aturannya pun sangat mudah. Siapa yang dapat mengirimkan api untuk membakar korban bakaran, ialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal lebih dulu mengambil seekor lembu. Mereka mengolahnya, kemudian para nabi Baal itu memanggil-manggil nama Baal. Sampai tengah hari mereka berteriak-teriak memanggil nama Baal. Namun tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sampai pada waktu petang atau sore hari, Nabi Elia memanggil seluruh orang Israel untuk mendekat kepadanya. "Sekarang giliran aku," kata Nabi Elia. Nabi Elia menyiapkan mezbah dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama Nabi Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Kemudian ia mengambil 12 batu. 12 batu itu melambangkan jumlah suku Israel menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kemudian Nabi Elia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongan lembu di atas kayu api. Setelah itu, Elia melakukan suatu hal yang tidak dapat kita pahami. Ia meminta orang-orang untuk menuangkan air sebanyak 4 buyung. Satu buyung kira-kira 39,5 liter. Jadi 4 buyung kira-kira 158 liter air. Elia meminta orang-orang itu menuangkan air ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api, sehingga seluruh mezbah penuh dengan air, bahkan airnya sampai tumpah ke atas tanah. Sudah cukup? Ternyata belum. Elia menyuruh orang-orang itu menyiramkan air lagi sampai 3 kali. Bukankah dengan membasahi seluruh korban bakaran dan kayu api dengan air malah akan membuat semakin sukar atau mustahil untuk terbakar? Adik-adik, Elia melakukan semuanya itu karena ia percaya akan kuasa Tuhan dan ia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Setelah semuanya siap, Elia mulai berdoa kepada Allah dan Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Api Tuhan turun dengan dahsyatnya menyambar habis korban bakaran.
kayu api, dan bahkan air yang di parit sekitar mezbah juga habis terbakar. Elia seorang diri melawan 450 Nabi Baal. Tetapi Elia tidak takut, dan ia tetap bersandar dan percaya pada Allah. Adik-adik, kita sedang menghadapi situasi sulit saat ini. Ketidakjelasan pandemi sehingga kita begitu terbatas melakukan segala sesuatu, dan kita merasa tidak mampu dan tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi pandemi ini. Namun, adik-adik, jangan putus asa. Ingat, kita punya Allah yang hidup. Allah kita yang Maha Kuasa melebihi apapun yang ada di bumi ini. Mari kita berdoa untuk negara Indonesia agar dipulihkan dari pandemi ini. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, untuk pemimpin atau pejabat-pejabat daerah, TNI, Polri, dalam memimpin dan mengarahkan seluruh masyarakat. Kita berdoa juga untuk kesejahteraan kota tempat kita tinggal. Kemudian kita juga berdoa untuk masyarakat semua agar dapat mengikuti anjuran dari pemerintah dalam menjalani prokes. Kita berdoa agar yang sakit juga diberi kesembuhan dan pemulihan. Kita berdoa juga untuk tenaga kesehatan, untuk para dokter, perawat, sukarelawan, agar senantiasa dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, dan diberi semangat dalam menolong dan merawat orang-orang yang sakit. Dan kiranya Tuhan juga melindungi keluarga para tenaga kesehatan. Dan jangan lupa, kita berdoa juga bagi keluarga kita dan keluarga teman-teman agar Tuhan melindungi senantiasa. Ketika adik-adik berdoa, berdoalah dengan iman seperti Elia. Elia beriman bahwa Tuhan punya kuasa sekalipun situasinya kelihatan tidak mungkin. Dan karena yang Elia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, maka Elia mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Adik-adik harus percaya penuh, Tuhan punya kuasa dan punya kehendak yang baik untuk kehidupan kita semua. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Adik-adik, berharaplah pada Allah yang hidup. Berharaplah pada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Jayadi sampaikan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, papa, mama, dan seluruh keluarga. Amin. Teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10b sampai C. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Sekarang, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu nanti dibawa ke gereja ketika kita sudah beribadah bersama-sama lagi, atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja berikut ini.
Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama belajar ya dari kisah Nabi Elia. Kita pun harus seperti Nabi Elia adik-adik, yang hanya berdoa serta berharap kepada Allah kita saja, yaitu Allah yang hidup, apapun kondisinya. Allah kita mungkin tidak selalu mengabulkan doa kita ketika kita berdoa, tapi Allah kita pasti punya jawaban yang jauh lebih baik untuk setiap doa kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah kita pasti melindungi kita. Adik-adik tahu nggak, burung pipit yang kecil atau bahkan bunga bakung yang ada di padang itu dilindungi sama Allah kita. Apalagi kita, anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah yang sungguh sangat dikasihi Allah. Nah, maka dari itu, untuk menaikkan ucapan syukur kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan sebuah lagu yang berjudul Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak membentang, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak membentang, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Bapak, tadi kami telah belajar dari Nabi Elia, Tuhan. Kami telah belajar bahwa kami harus berdoa dan berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapak, Allah kami satu-satunya, Allah kami yang hidup. Tuhan, kiranya Engkau yang membantu kami supaya kami boleh selalu mengingat firman yang telah Engkau sampaikan hari ini melalui Kak Jayadi, dan kami juga boleh menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sekarang kami juga mau berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda pandemi yang tidak kunjung usai Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap tenaga kesehatan, Engkau yang sertai pemerintah yang bekerja Tuhan. Kiranya semua yang terlibat di dalamnya boleh Engkau sertai sehingga pandemi ini boleh segera usai ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyertai kami dan orang-orang di sekitar kami supaya kiranya kami boleh tetap sehat dan boleh melaksanakan aktivitas kami dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, bila sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau yang mau selalu sertai kami dan jagai kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal sampai akhir. Tapi adik-adik jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu PKI Pengadilan. Oh iya adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa, baca firman Tuhan, baca kidi, dan yang terpenting adik-adik jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.